karena saya sering hidup di jalanan. Dan solidaritas itu lebih dipunyai orang-orang yang di luar perkiraan kita. Itu orang di jalannya nggak punya apa-apa. Jadi waktu SMP itu sampai, artinya rumah itu buat rumah singgah saya kadang-kadang males. Karena sudah nggak, posisi saya nggak di rumah, tukang beca, tapi tetap sekolah saya beres. Mulai SMP, SD, SMP, SMA, beres. Tapi saya kembali ke jalanan lagi, kumpul pelacur, komplek macam-macam. Itu yang kadang-kadang punya perhatian hidup, rasa empati pada sesama. Jujur yang memberi makan saya itu ayah saya, orang-orang yang ada makan, tapi kadang-kadang suasana itu yang saya dapatkan. Karena saya nggak bisa menerjemahkan kondisi rumahnya chaos itu ya. Saya orangnya memang ya apa ya, yes, hiperaktif. Itu depresi atau gini-gini, waduh kadang-kadang saya mencari suasana yang kadang-kadang lingkungan nggak menerima, termasuk orang tua saya. Itu waktu masalah nggak bisa menerjemahkan itu. Tetapi saya merasakan kadang-kadang, saya kan di sekolahan bapak itu heranku. Di sekolah kan di SMP Katolik, di SMA Katolik, SMA St. Albertus Pak, SMA St. Joseph. Di situ saya cuma ketemunya, saya kok kecenderungan langsung ke Romo, katanya kok pondok Ciro-Ciro Katolik. Saya ngomong ambil Romo. Di situ saya melihat yang namanya riwayat Yesus ya. Padahal saya orang Islam. Wah ini kadang-kadang, makanya kok dipertemukan ini ebes gitu, nggak tahu saya. Nah di situ sehingga maaf kadang-kadang masalah keislaman untuk detail nggak bisa saya. Bukan berarti karena alasan itu ya, karena aku merono apa ya, dia ketemu Pak Satra, Pak Simamir, kadang-kadang di zaman ini sembahyang ini gak tahu Pak. Iya. Gue pidok ya. Nah artinya kadang, tapi suatu saat itu butuh. Nah itu mulai. Nah ini dikasih kemudahan itu ya. Terus jumlah lukisan ini Pak Indung wis berapa wis sampean totalnya mulai proses? Waduh saya nggak pernah menghitung Pak. Gak terhitung ya. Wah kan di sosmed bareng Ada yang kadang-kadang saya karena ahli melukis, ada nun sewu ya. Jamannya teman-teman yang nggak benar itu. Lukisan saya satu pickup waktu itu. Istri saya, aku nggak di rumah, saya nggak pernah pulang rumah. Saya baru merasakan pulang di rumah setelah istri saya nggak ada 5 tahun ini berpensiun. Hari ini saya tetap di rumah. Nah ini nggak tahu ya, situ sudah. Itu data terbaru sekitar 300-an ya tak jelas. Itu masih kececeran Pak. Oh ceceran ya, gak terarsip ya. Ada di Wandi, ada di Malang, ada di mana juga sampai diambil teman. Itu proses saya. Saya nggak punya tempat. Satu, kedua istri saya memang, saya nggak berharap dia mendukung ya. Istri saya doanya beda. Gitu. Ya gitu deh. Karena memang dia hanya gambarannya, gambar itu pokoknya bisa payu. Saya nggak nyalakan saya. Yang dikirim Tuhan itu kok. Dikirim Allah itu cuman kadang ini yang memicu kreativitas saya. Iya. Tapi terakhir ini sudah disuruh gambar anggrek. Ini permintaan terakhirnya udah dikasih. Jadi Pak Topan, karya seni lukis terutama kesenian itu gak ada artinya kalau Anda gak bisa menghargai perbedaan. Iya. Satu, Anda dengan lukisan Anda, kita berubah pelukis, tidak harus dominan. Anda harus menumbuhkan talenta istri Anda, anak Anda. Gitu. Jadi akunya harus, aku nggak ada itu. Saya melihat bahwa kalau saya mau melukis, itu percayaan saya, Anda ingin melukis apa butuh melukis. Kita butuh melukis ya. Dan meskipun saya bagaimanapun nanti saya tetap, Allah ini menuntun tangan saya. Itu kadang-kadang di luar dugaan mau jadi apa. Gitu. Jadi saya lepaskan aja. Nah hari ini Tuhan menuntun dengan berbagai usaha. Makanya lukisan saya nggak menetap abstrak doang, realis doang, figuran, pencorotan Pak. Karena saya sesuai dengan kebutuhan budaya batin waktu itu. Setelah itu ada masa jeda untuk berhenti.
Oh, saya tanya diri saya, oh iya loh, yang keluar dari selama itu. Nah itu terus bergulir. Nah itu dulu gak kontrol, gak lama bisa ber. Tapi sekarang mulai mendekati ya 60-an kami. Itu mulai setiap apa itu saya kontrol. Energi saya gede karena teman-teman. Iya, Tidak. betul ya. Kenapa tidak besar? Karena satu saya bahwa saya Tuhan ini nggak main-main gitu loh. Tuhan itu serius, Tuhan itu maha asik. Menciptakan kita ini akan opo. Lah ternyata opini saya selama ini bukan setengah teman yang namanya manusia, Pak. Bukan sombong ya, saya bilang. Tapi akhirnya saya berpindah opini saya cuma satu, mindset saya, mindset Tuhan yang saya pakai. Iya, iya. Saya badarani koncong ini, omonganmu ini, itu kamu nggak tahu diri saya. Kan? Sehingga maaf kalau di sosial kadang-kadang ada pertanyaan bahwa saya itu orang buruk. Saya nggak repotnya karena apa ya? Jadi apa anak itu uang lho Pak. Nah itu yang mengajari saya. Saya nggak pernah bohong dengan lukisan saya. Itu Pak. Tahu, Pak? Iya, iya.